Yang penting jangan karena Allah itu tidak memberikan apa yang kita inginkan, tapi Allah memberikan apa yang kita butuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Syahid Mujtahidi, tentunya dalam program Madura Podcast. Tok Patok, tentu ini tidak asing di telinga pemirsa KTV. Karena di Madura biasanya kalau orang mau makan makanan fried chicken dengan sambal yang pedas, biasanya yang terbesit pertama kali itulah Tok Patok. Di sini telah hadir bersama kami yang punya Tok Patok pertama kali di Madura. Nah, di sini ada Mas Nadif, tapi sekarang namanya sudah berganti menjadi NFC. Nah, gimana ceritanya? Mari kita simak. Selamat sore Mas Nadif. Sore Mas Syahid. Syahid, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Gimana nih cerita awalnya? Sebelum bicara soal pergantian nama, bicara dulu nih bagaimana awal mula bisa buka Tok Patok pertama kali di Madura. Yang kalian kalau pengen tahu outletnya dulu yang tahu di Pelumpungan. Nah, ini yang punya Mas Nadif. Gimana awalnya ceritanya Mas bisa buka bisnis tersebut? Cerita pertama kali adalah saya buka usaha itu, awalnya saya tidak mau buka usaha kuliner Mas. Awalnya saya mau buka usaha studio. Studio awalnya. Seperti ini dong. Ya, Iya. yang keren ini ya. Masih baru Mas. Masih baru. Iya. Ya, karena sesuai dengan hobi dan minat saya pada waktu itu. Saya hobi videografi, fotografi juga, dan di dunia desain saya suka. Berawal dari kegalauan saya pada waktu itu, saya tidak dibolehin keluar kuliah di luar Madura oleh orang tua saya. Jadi pada waktu itu saya galau Mas. Saya kan mau kuliah di kampus, salah satu kampus yang ada di luar Madura. Saya keterima, tapi ya bukan di impian sih sebenarnya. Tapi saya pengen juga. Pada waktu itu saya ngambek karena tidak dibolehin ya. Malah saya diambekin balik Mas. bukan dikasih apa yang diinginkan, justru tambah ngambek jadi balik. Saya gak nyapa orang tua saya, umi saya, abah saya pada waktu itu, karena saya tidak dibolehin. Saya tidak disapa balik waktu itu. Ya jadilah singkat cerita, saya terima perlahan, saya terima kuliah tidak di luar Madura. Dan saya waktu itu di pos aposi lah Cak Madura, di pos aposi kamera. Oh, kamera ya. Pada waktu itu biar kuliah di Madura. Ya betul, dan diiming-imingi kan saya punya toko di sana di Belumbuan itu, sudah punya toko, daripada cuman buat garasi ya. Jadi mau dibuka studio pada waktu itu. Nah, dibelikan kamera waktu itu. Kebetulan saya disuruh buka ke studio cek-cekan jana kuliah di Madura saja, seperti itu. Pos-posi pada waktu itu boomingnya kamera mirrorless. Ya, pada waktu itu saya ingat sekali diberikan kamera Sony A6600. Padahal maunya 6.000 saya, A6000, tapi dikasih yang lebih. Yang lebih. Ya, biar mau. Nah, waktu itu saya mikir mau buka studio gimana dengan bermodalkan kamera satu. Percuma kameranya bagus tapi satu kan, kayak properti yang lain saya masih belum punya. Nah, kebetulan pada waktu itu ada masukan dari mas sepupu saya, buka kuliner aja dek, seperti itu ya. Nah, disitulah lahirlah Tok Patok. Kan kuliner banyak, kok bisa langsung ke fried chicken? Langsung ke chicken karena kebetulan waktu itu mas saya kerja di salah satu perusahaan ayam mentah waktu itu, dan pengalaman mas saya di resto itu sudah puluhan tahun kerja di resto. Jadi ya saya diajari lah oleh mas saya caranya menggoreng seperti itu. Oh, berarti berawal dari itu jadinya walaupun kuliner sudah spesifik nih. Spesifik. Saya ambil kuliahnya bukan tata boga loh.
Saya ambil kuliahnya di komunikasi. Komunikasi. Cocok buat marketingnya, Mas. Ya, ya seperti itu. Ya, sahabat KTV, kok bisa muncul nama Tokpatok akhirnya buka bisnisnya? Nah, itu atas saran karena pada waktu itu pertama kali Tokpatok itu sebenarnya bukan di Belumbungan, Mas. Di Belumbungan pertama kali. Kalau Tokpatok pertama kali di Madura itu di Belumbungan. Tapi sebelum itu ada Tokpatok tapi di luar Madura. Di luar Madura. Di luar Madura. Tapi di Jawa Timur. Jawa Timur. Di Tapi Jawa Timur. tapi bukan Madura. Bukan Madura. Nah, di luar Madura itu tidak berjalan, ditutup, berhentilah, tidak dilanjutkan sewa tokonya pada waktu itu. Nah, dilanjutkan ke saya. Itu ceritanya. Namanya jadinya dipakai Ya, Mas. betul. Tapi komunikasi Ya. untuk pakai nama tersebut. Nah, pertama kali Tokpatok itu di Madura, yaitu di Belumbungan. Pada waktu itu adalah Corona. COVID 2020 berarti. Ya, pada waktu itu jam 8 harus tutup, ada ketentuan seperti itu. Nah, saya pada waktu itu masih opening. Saya ingat betul itu tanggalnya, 26 Desember 2020. Oh iya. Itu opening. Lumayan pada saat opening di Belumbungan itu lumayan banyak masyarakat hadir. Nah, kebetulan juga pada waktu itu gratis. Oh, digratiskan pertama. Digratiskan. Tutup, Mas, habis maghrib tutup, mau isya itu tutup. Karena di luar ekspektasi ya. Sampai habis. Itu. Sorry, saya potong sebentar. Itu bisa langsung meledak memang dari awal buka itu meledak? Dari Nah. pekan pertama, bulan pertama itu langsung meledak atau gimana? Gini ceritanya. Karena sangat viral banget gitu. Betul. Pertama, ya mungkin banyak orang datang karena gratis lah. Biasa gratis. Karena saya dulu memiliki prinsip coba dulu, siapa tahu nanti mau beli, seperti itu. Apakah langsung viral? Tidak. Saya dulu pada waktu awal buka beli 2 diantar. Karena sesuai dengan prinsip tadi, yang penting coba dulu, siapa tahu nanti beli, seperti itu. Jadi saya mengalah, beli 2 diantar. Saya minta promosikan ke selebgram juga pernah. Dan yang paling meledak adalah bantuan promosi dari om saya, Kiai Musleh. Siapa yang tidak tahu dengan Kiai Musleh? Nah, waktu itu dipromosikan di pengajiannya di pondok, di rumahnya beliau, dipromosikan ayam Tokpatok ini. Sampai orang ngira Tokpatok itu milik Kiai Musleh. Ada yang ngira seperti itu, bagian yang sudah tua-tua. Jadi Ya, dari situ langsung meledak, viral dan buka banyak cabang juga akhirnya. Awalnya 1 tahun pertama itu tidak banyak cabangnya. 1 tahun pertama tidak Ya, banyak tidak cabangnya. banyak. 5 bulan setelah Belumbungan itu baru ada Tokpatok di Badung. Iya. Habis Badung di Ganding. Oh iya. Di Ganding itu punya mas saya. Nah, di Badung ini punya saya tapi gagal. Di Badung. Ya, waktu itu. dikatakan gagal karena omset menurun dan sepi pelanggan, dan kebetulan pada waktu itu saya salah mungkin milih tempat karena di outlet yang Badung itu jalur cepat. Jadi tempatnya orang ngebut. Jadi mungkin tidak dilirik. Itu. Oh, sejak kapan yang tiba-tiba langsung banyak buka cabangnya? Setelah 1 tahun Tokpatok ini berjalan, setelah itu banyak dah di mana-mana. Setelah viral itu banyak, itu kan juga banyak nih buka Tokpatok. Ada yang logonya berbeda, ada yang sama gitu. Atau memang itu bagian dari cabangnya atau memang bukan sebenarnya? Nah, itu dia yang dipermasalahkan, Mas. Itu bukan cabang saya. Oh iya. Bukan cabang saya. Kenapa saya ganti? Alasan pertama adalah Ini sebelum ganti dulu, waktu sebelum itu ganti, dulu. waktu itu. Waktu itu dulu. Ganti kan habis gantinya. banyak bermunculan Tokpatok setelah 1 tahun pertama buka itu di mana-mana. Itu saya kurang tahu bagaimana yang buka tiba-tiba ada. Ada aja ya. Oh, tapi waktu itu ada respon khusus nggak? Ada perbincangan khusus nggak terkait penamaan tersebut yang sama atau apa segala macam? Gak ada. Nggak ada, easy going aja, jalan aja gitu. Ya, jalan. Dan itu saya tidak bisa ngeklaim, Mas, karena
Tokpatok ini kan bukan hak paten atas nama saya, Oh iya. atas nama yang di kota lain tadi. Yang di kota lain Iya, tadi betul. itu. Ah, sekarang ini kan sudah viral nih. Orang taunya Tokpatok. Kok mau ganti nama? Gimana ceritanya? Yang pertama adalah atas permintaan pelanggan. Pelanggan. Karena pernah kejadian Mas beli di Tokpatok A misalkan, Tokpatok B, komplainnya ke Tokpatok Belumbungan. Oh. Itu Padahal berbeda. beda owner. Itu. Jadi saya awalnya tidak mau ganti, Mas. Terlalu banyak yang request suruh ganti dari pelanggan itu. Ganti aja, Mas, biar saya tahu gimana mana yang cabangnya Belumbungan, mana yang bukan. Nah, seperti itu. Nah, mulai itu saya memikirkan apa ya saya ganti, sudah viral. Nah, terus pada singkat cerita pada waktu itu saya mau buka cabang di Berenta. Di Berenta. Nah, pada saat itu saya mau buka, saya izin lah. Ke yang awal di kota tersebut gitu. Itu suruh pending dulu. Suruh pending. Nah, mulai itu saya yang berpikir, Mas. Apa saya ganti aja ya, betul kata customer saya, suruh ganti yang pertama biar tahu mana yang cabangnya Belumbungan, mana yang tidak. Dan yang kedua, saya ingin usaha saya ini ingin lebih bukan lebih sih, ingin berkembang. Nah, kalau saya sudah mau buka cabang sudah disuruh pending, nah saya kan nggak bisa ngelawan. Dari itu, karena memang nama hak patennya bukan milik sendiri. Saya ya. tiap buka cabang pasti bilang dulu kan. Seperti itu. Nah, dari itu saya ganti pada bulan Juli. Berarti itu apa hal yang membuat Mas itu mantep mau ganti nih? Pasti saya yakin ada di posisi bimbang antara ganti atau tidak itu Eman. Karena saya dulu sudah ya kadung viral itu, saya sudah sponsor kemana-mana. Jadi dengan pertimbangan antara ganti tidak itu hampir sama, tapi lebih ke ganti aja seperti itu. Saya ganti nama NFC pada waktu itu. NFC. Apa itu NFC? Native Fried Chicken. Berarti sekarang namanya NFC. Kalau cari yang namanya NFC itu bukan berarti yang baru, bukan ada usaha baru, tapi memang Tokpatok yang cabang pertama kali di Madura itu ganti nama menjadi NFC. Ketika ganti nama sempat terpikir, wah ini menurun nggak sih? Gitu. Sempat, Mas. Sempat. Tapi dengan dorongan dari kru, dari karyawan, ganti aja, Mas, ganti. Karena bukan cuma saya yang mendengar komplainan setiap hari, bukan hanya dari HP admin, tapi mereka juga yang jualan sampai dikasih itu suruh ganti. Takut dikira kerjanya mereka gak becus lah, karena ada komplain setiap hari seperti itu. Oh iya. Setelah ganti gimana bulan pertama? Juli pertengahan. Tanggal berapa Juli? Pertengahan ya? Tanggal berapa ya saya lupa. Pokoknya waktu itu opening di Berenta. Opening di Berenta, meledak di Berenta. Ada kok di Instagramnya. Oh NFC. Langsung ini ya, langsung rame banget. Sampai pagarnya ditutup, nunggu di luar orang-orang itu. Itu kenapa kok tiba-tiba langsung rame kayak gitu? Memang ada strategi khusus atau seperti apa emang? Yang pertama ya saya promosi di Instagram karena mainnya saya adalah di Instagram. Pengikut di Instagramnya NFC itu sudah 4.000-an kan. Dan itu follower aktif semua tanpa beli. Jadi viewernya itu 1.000-an tiap hari. Kecuali kalau pas lagi upload locker atau giveaway, akan itu bisa 2.000 ke atas viewernya. Nah, dari situ saya berpikir ini adalah power saya untuk mempromosikan. Nah, pada waktu itu saya ganti nama, saya bagi 100 porsi makan gratis. Mungkin dari situ juga yang bikin antri, sampai habis pun masih banyak orang datang dan beli. Oh, dan beli. Bukan mencari gratisannya. Dari situ ganti, dan saya punya
promosi sekarang dari gebrakan baru lah, ganti nama dari pelanggan untuk pelanggan, dari masyarakat untuk masyarakat. Gimana itu maksudnya? Konsepnya itu? Itu setiap pembelian transaksi minimal 50.000 itu dapat 1 kupon. Dan kupon itu nanti diundi dan hadiah utamanya adalah Honda Beat. Oh iya iya. Jadi sekarang orang mau beli itu anggaplah beli 30. Nanggung ya? Nanggung, ditawari sama teman-teman itu tambah 2 Bu, nanti dapat kupon. Nah, dan itu berjalan ternyata. Keren juga marketingnya ini. Itu berjalan. Kadang transaksinya habis 70-an gitu. Ya disuruh nambah biar dapat 2. Jadinya belinya 100 gitu, Iya, dapat 2 kupon. lebih, iya, gitu. Keren. Setelah berganti nama, sekarang kan September nih, Juli, Agustus, September. Gimana pendapatannya? Stabil seperti biasa, tambah meningkat atau seperti apa? Stabil. Stabil seperti biasa. Seperti biasanya. Berarti tidak ada perubahan. Berarti Tidak ada perubahan. Hanya saja orang susah membedakan Tokpatok dan NFC itu apa, seperti itu. Jadi NFC itu adalah Tokpatok pertama di Madura, tepatnya di Belumbungan yang sekarang ganti nama. Dan yang di mana-mana itu NFC juga, berarti itu adalah cabangnya Belumbungan. Sekarang kalau udah namanya ada NFC, berarti pasti yang pertama di Madura Tokpatok waktu itu. Iya. Oh, cabangnya sejauh ini. Belum ada yang terindikasi niru nama, enggak? Belum. Nah, kalau sekarang saya kan sudah bebas. Itu izin sudah keluar nama saya dan alhamdulillah juga sertifikat halal keluar minggu kemarin. Jadi sekarang saya sudah lega, sudah aman. Sempat takut sih, tempat ketar-ketir pada bulan Juli waktu itu. Takut ini tambah langsung Iya. anjlok gitu apa segala macam. Betul, karena pergantian nama. Tapi dengan bantuan Instagram pada waktu itu lumayan lah untuk memberitahu kepada customer. Sosialisasinya lebih Iya, dapat. Ini kan sudah ada gebrakan dengan ganti nama nih, dan sekarang sudah jadi milik sendiri, hak patennya juga milik sendiri. Apa nih pengembangan ke depan nanti? Pengembangannya, saya ingin NFC ini tidak dikenal di Pamekasan juga saja, Mas. Yang pertama nanti mungkin saya ingin mengenalkan NFC ini ke Semadura. Setelah itu kita keluar Madura, ke se-Jawa Timur. Itulah. Sekarang cabangnya berapa? Sekarang cabangnya 8. 9 sama yang Belumbungan. Yang 8 itu semuanya di Pamekasan. Di Pamekasan Semuanya. Oh iya. Berarti yang tadi punya omnya sendiri itu beda lagi, yang di Ganding atau di mana itu tadi? Oh, di Ganding punya mas saya. Masnya. Ya. Beda lagi berarti itu. Beda. Tapi kan namanya Tokpatok. Tokpatok tetap. Punya mas saya ya. Oh iya. Oh ya, sahabat ke TV, ini bagi siapa tahu ingin gabung bersama NFC, bisa langsung ngubungin Mas Nadif nanti. Siapa tahu juga mau buka, dan ternyata walaupun namanya berubah, pendapatannya tetap sampai sekarang. Selain pengembangan hal kayak gitu, apa nih yang bisa dibagi terhadap sahabat KTV, terutama yang ingin berbisnis, Mas? Ada pesan-pesan khusus gak? Biar sekarang sudah sukses, biar lebih bermanfaat nih, berbagi tips ya. Saya mau bagi tips ya. Sebenarnya saya paling males itu, saya kan kuliah komunikasi, nyari yang gak ada hitung-hitungan, Mas. Oh iya, sekarang harus ngitungin. Enggak, kan Oh, tetap enggak. di komunikasi. Nah, ini saya bagi biar cepet ingat aja. Oh, Jadi dijadikan rumus. Oh, ada rumusnya, Mas. Ada. Semacam kayak belajar matematika ini ya. Rumus apa ya, gampang lah ini, bukan hitung-hitungan. Hitung-hitungan gampang. Nah, saya Mungkin mau bisa bagi ditunjukkan nanti kayak sama TV. Ya. Gimana itu? peran besar ya. S sama dengan gimana coba jelasin. Versi saya ini ya. S sama dengan dalam kurung V lebih besar daripada P tutup kurung C. Ya. Maksudnya bagaimana? Gimana? Jadi S ini kita anggap sales.
Oh ya, nilai lah. V, value. value. Value, nilai ini. Oh, iya. Yang nilai maksudnya. Yang S-nya itu Yang S ini sales, iya, penjualan. penjualan. Dan P, price. Price, C, communication. communication. Saya beri umpama. Yang pertama ya, contoh yang pertama. Iya. V. V ini adalah kan anggap nilai. Jadi nilai ini adalah apa yang customer dapatkan ketika mereka membeli produk kita. Anggap di sini kita kasih 100, Iya. 200. Price, nilai. Nilai di sini adalah 150. Harus lebih rendah. Harganya iya harus lebih rendah. Jadi ketika mereka membayar kita 150 misalnya, kita mendapatkan 200. 200. C ini adalah communication. Bagaimana kita mengkomunikasikan, Mempromosikan mengkomunikasikan produk kita seperti itu. Oh iya. Jadi Oh berarti ini menunjukkan bahwa harga walaupun murah itu tidak mengurangi kualitas dari produk tersebut. Itu maksudnya berarti. ini maksudnya. Ini anggap punya kalian. Ini usaha punya kalian. Ini contoh lain. Value, nilai. Anggaplah nilainya lebih rendah. Iya. 180. Banding dengan yang dibayar juga sama 150. Setara lah enggak? Setara. Tapi komunikasinya tinggi 4. Nah, 200 yang kita dapatkan dengan membeli 150. Jadi tinggal 50 kan? 50 kali 2 100. Jadi total yang kita dapatkan adalah 100 misalkan. Nah, contoh lain 180 dikurangi 150 30. Jadi kita mendapatkan 30. 30 dikali karena tadi komunikasinya 4. Iya. 30 kali 4 120. 120. Nah, ini dia. Saya kasih Analoginya. logika lah. Oh iya iya. Jadi teman-teman yang mau memulai usaha atau mulai bisnis lah, jangan takut, jangan mikirin harga dulu. Mau ngasih harga tinggi, rendah itu terserah kalian. Yang penting adalah nilai yang kita dapatkan itu setara atau bahkan lebih. Saya contohkan. Nilai itu ada 2. Ada nilai emosional, ada nilai fungsional. Oh gimana? Nilai fungsional maksudnya adalah, anggaplah brand saya NFC. Orang Madura kan maunya yang enak, Murah. yang murah, Iya. yang lengkap. Itu sudah ada nasi, sudah ada ayam, sudah ada nasi. Kira-kira apakah mereka mendapatkan nilai fungsional? Ya kalau enak berarti dapat lah. Nah, nilai emosional ini adalah ketika mereka bangga beli NFC. Nah, seperti itu. Contoh lainnya adalah, coba saya sebutkan langsung ya, Starbucks. Iya. Kopi Starbucks. Kopi Starbucks dengan kopi di warkop itu sebenarnya kan sama-sama kopi. Sama-sama kopi. Sama-sama memiliki nilai fungsional. Iya. Menikmati kopi. Nah, nilai emosional ini yang dimaksud adalah kopi di warung-warung itu tidak memiliki fungsi emosional. Nah, kalau Emosional Starbucks itu, emosional itu dipengaruhi oleh brand. ya, betul. Nah, jadi kita fungsi emosional itu kita miliki ketika orang lain itu bangga, Mas, membeli lah. Beda kan rasanya ketika kita membeli kopi di warkop dengan membeli di Starbucks. Ketika di Starbucks pasti kita foto kan. Nah, Iya. itu yang disebut dengan Emosional. emosional. Nah, saya ingin menanamkan itu kepada Oh, pengen membangun Betul. brandnya. Nah, Jadinya orang bisa merasa bangga ketika makan Betul. NFC. Misal seminar lah. Wah, konsumsinya bukan NFC. Oh, Nah, iya, namanya iya, NFC. iya. Karena kalau NFC kamu ke seminar konsumsinya NFC. Itu udah bangga. Nah, itu yang ingin saya tanam sekarang. Apa Jadi- upaya untuk melakukan itu? Dengan gencar promosi, Mas. Gencar promosi. Ya. Jadi teman-teman perlu difikirkan juga. Silahkan kasih harga mahal kalau teman-teman bisa kasih timbal balik nilai fungsional dan emosional, itu jangan takut. Jangan takut. Berarti jangan takut menjual mahal ketika dua nilai tersebut itu bisa didapatkan Didapatkan. dan diberikan kepada mereka.
Contoh lain, iPhone Iya. memiliki nilai emosional. Beda dengan ketika kita pegang HP Android lah misalkan. Dengan iPhone kan lebih emosional pakai iPhone seperti itu. Nah, itu berarti iPhone sudah sukses menerapkan fungsi emosional. Dan Jadi, FC ingin berupaya seperti itu. Seperti itu. Menguatkan brand. Dan yang paling penting juga komunikasi dan promosi. Karena percuma kita memiliki nilai ketika komunikasinya yang tadi itu, ketika dikalikan kita punya brand enak tapi tidak dikasih tahu ke orang, kan percuma juga seperti itu. Jadi semangat juga buat teman-teman yang ingin memulai bisnis, ingat dua itu, nilai fungsional dan nilai emosional. Ya, sahabat KTV, jika ingin memulai bisnis, ingat dua hal itu kunci yang disampaikan, nilai fungsional dan nilai emosional. Ketika kalian sudah bisa mendapatkan dan memberikan itu, kalian bebas mau jual berapa aja. Dan jangan lupa komunikasikan. Komunikasikan dengan baik. Itulah pesan dari Mas Nadif yang bisa diambil dalam pertemuan kali ini. Dan yang saya suka dan saya pandang dari Mas Nadif adalah Mas Nadif berani keluar dari zona nyamannya. Walaupun berani keluar dari zona nyamannya, dia bukan hanya sebatas berani. Tapi Mas Nadif ini mampu membuktikan dan bisa survive setidaknya dari Juli sampai sekarang tetap surplus. Dan saya yang penting jangan karena Allah itu tidak memberikan apa yang kita inginkan, tapi Allah memberikan apa yang kita butuhkan. Contohnya Mas, pada saat saya tidak dibolehkan kuliah di luar Madura. Nah, pada saat itu kan saya galau. Tapi habis itu saya minta maaf kepada orang tua saya, dan akhirnya apa yang terjadi? Allah tetap kasihkan universitas yang saya mau. Jadi saya sekarang alhamdulillah lanjut S2 di universitas yang saya dapatkan. Oh iya, jadinya prosesnya cuma berbeda aja. Iya. Depending aja. Yang dulu S1-nya yang mau kuliah di universitas tersebut tapi tidak jadi, sekarang S2-nya bisa kuliah di situ. Dan itu bayar sendiri sekarang. Iya. Dan itu bisa lebih membanggakan diri sendiri juga. Karena kalau saya dulu tetap melawan kepada orang tua, belum tentu mungkin saya S1-nya kuliah di yang saya impikan, tapi belum tentu punya usaha. Jadi pesan saya adalah jangan pernah melawan orang tua. Karena kalau backingannya sudah doa orang tua, insya Allah berkah dan lancar. Wah, ini berarti bukti dalam artian bahwa Mas Nadif menegaskan bahwa kesuksesan Tokpatok pertama di Madura dulu dan sekarang berganti nama menjadi NFC itu tidak terlepas dari backingan doa orang tua. Ya, itu saja dari saya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.